Halo, aku Najla Faiza Fandi bersama temanku Trisa Ardela dan Katrinada. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang kelanjutan dari beberapa poin sebelumnya. Yang namanya mendesain sebuah package, ada satu hal yang desainer sering abaikan, yaitu mempertimbangkan tempat produk tersebut akan menetap. Ketika sebuah perusahaan ingin menjual produk mereka, pastinya mereka ingin kemasannya bisa menarik perhatian konsumen. Oke, biasanya perusahaan yang sudah berpengalaman itu, mereka udah tahu nih, udah harus apa biasanya. Nah, kecuali untuk perusahaan yang masih baru, terkadang mereka nggak menyadari korelasi antara tempat dan eh, kemasan produk mereka. Di market manapun kita sering melihat produk yang ditata di rak atas, di tengah, sama di bawah. Nah, sebenarnya itu berpengaruh loh sama sama kemasan kita nanti, apalagi untuk yang ada di rak depan yang dekat kasir. Tugas desainer adalah mencari cara untuk memanfaatkan posisi produk yang sudah ditetapkan. Misalkan ada suatu produk yang ditaruh di rak atas. Nah, gimana cara biar konsumen bisa melihat produk kita walaupun ada di atas gitu kan? Uh, apakah kita harus lihat dari segi ukurannya? Apakah harus dari warna atau tipografi? Jangankan market, bahkan kayak tempat-tempat kecil yang ada di tepi-tepi seperti di vending machine atau toko kelontong kecil-kecil itu, pastinya mau nggak mau kita harus tetap berusaha membuat kemasan itu terlihat menarik biar bisa dibeli oleh konsumen. Bahkan sebenarnya kita kan udah ngomongin tentang fisiknya ya, secara fisik. Bagaimana dengan e-commerce yang jual-jualan online? Dari mock-up, ilustrasi, terus bahkan cara angle buat foto mock-up-nya itu. Nah, jadi ketika kita lagi bertanya nih sama klien visual proses design, kita harus lihat pekerjaan apa yang baru mereka punya dan apakah mereka lagi mencari sesuatu yang lebih ketika kita tahu ingin kita mau apa, baru kita bisa tahu mau lanjut ke kemasan stok atau kemasan yang punya opsi desain custom. Nah, pertama aku mau bahas ini tentang kemasan stok ini. Kemasan stok itu adalah kemasan yang terjadi atau siap pakai. Nah, kemasan-kemasan ini dibuat dari pabrik yang berbeda dan biasanya itu menawarkan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Kemasan stok ini efisien kalau kalian lagi mau nganterin produk kalian pesan, terutama bagi yang mau cepat, terus itu biaya yang minimal. Ini adalah opsi yang bagus juga kalau kalian mau tes pasar buat ngumpulin datanya. Atau kalau kamu butuh prediksi jangka pendek yang lebih kecil. Kemasan stok ini juga cuma perlu sedikit investasi modal dibuka. Jadi bakal sangat membantu kalau klien kalian itu baru memulai. Beberapa kemasan stok juga ada yang nawarin opsi custom seperti desain tutup botol itu bisa nambahin keunikan di kemasan stoknya. Tapi juga bakal perlu waktu, resiko, dan banyak investasi di produksinya. Di sisi lain, hal ini bisa jadi langkah yang bagus untuk membuat keuntungan dibanding para pesaing kalian. Nah, kalau kemasan custom, itu emang kemasan yang desainnya itu dikhususkan untuk produk kamu dan produknya untuk promosi nilai yang dimiliki brand kamu. Biasanya yang gunain kemasan custom ini, biasanya itu company besar. Mereka mengeluarkan investasi, resiko, dan waktu yang lebih banyak. Ada banyak alasan klien mungkin pengen kemasan custom, tapi biasanya intinya lebih ke penampilan sama fungsi yang inovatif. Hal ini bisa membuat keuntungan membanding produk pesaing, tapi tetap menemui keinginan atau kebutuhan spesifik dari si klien. Tentu aja biaya juga jadi hal besar dalam proses kemasan custom ini. Biasanya dalam membuat kemasan custom itu melibatkan banyak pekerja dan sumber daya khusus.
Nah, beberapa format atau kemasan gitu yang membutuhkan keterlibatan lebih daripada yang lain itu, misalkan kayak box kertas, kemasan plastik custom, dan botol gelas. Hal ini membutuhkan perencanaan, pembuatan, alat khusus, sama pengaturan. Desain kemasan juga tidak hanya harus memenuhi persyaratan produk, tapi juga memenuhi pengemasan yang mudah sesuai sama standarnya. Nah, jadi ada banyak tipe kemasan nih dan pasti sulit dong untuk milih-milih dari sebanyak itunya tipe kemasan. Tapi untungnya kemasan yang paling kita butuhin nih ada terbagi dalam beberapa kategori yaitu kayu, kaca, kertas, kardus, metal, plastik, dan juga bioplastik. Kemasan yang jenis kayu nih udah lama dibuatnya dan banyak juga tipe bentuknya seperti box contohnya. Kemasan jenis kayu ini cukup diperlukan banget di dunia perkemasan, namun digunakannya secara terpisah sekarang. Kemasan yang kedua yaitu jenis kaca. Jenis kaca ini nih cocok buat segi makanan, wewangian, ya yang berbentuk liquid lah. Kemasan jenis ini nih juga berguna untuk digunakan ulang dan dapat didaur ulang dan juga mudah dibersihkan dan steril dan tidak bereaktif. Dapat berbentuk seperti gelas, botol, dan lainnya. Namun sayangnya rawan pecah dan juga berat. Untuk yang ketiga ada kemasan kertas. Kemasan kertas nih sering banget digunakan. Kita biasanya tuh ngelihatnya kan di kotak sereal atau snack-snack gitu yang dari kotak kertas box. Dan juga ini nih bisa dilapisin oleh kertas hiasan. Biasanya dipakai buat kotak coklat Valentine, kotak elektronik, sama kemasan keempat itu ada kemasan kardus. Kemasan kardus tuh standar yang biasa digunakan buat pengiriman logistik dan juga memiliki 3 lapisan yaitu single wall board, double wall board, dan juga triple wall board. Kemasan yang kelima ada kemasan metal yang sering digunakan buat kemasan makanan dan minuman dan dapat juga dibentuk segala macam serta resisten terhadap air, udara, serangga, dan cahaya. Kemasan ini juga dapat dihangatkan maupun didinginkan. Tapi yang terpenting adalah dapat didaur ulang. Untuk kemasan plastik, merupakan kemasan yang paling sering ditemui dan dapat berupa bentuk seperti botol, tas, truk, dan lainnya. Kemasan plastik juga dibagi nih dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada daur ulang tipe 1, yaitu tipe yang digunakan untuk kemasan makanan seperti botol minum, botol jus, botol minuman manis, dan juga kotak makanan ringan lainnya. Kemasan ini disertai dengan dinding yang transparan dan juga dapat melindungi kelembapan. Yang kedua ada daur ulang tipe 2, yaitu biasa digunakan dalam kemasan kebutuhan rumah tangga seperti botol sabun, botol pemutih, dan juga kemasan ini tergolong kuat dan dapat menahan produk yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada daur ulang tipe 3, yaitu biasa digunakan dalam kemasan yang elastis. Kemasan jenis ini juga kuat terhadap bahan kimia seperti untuk baterai. Yang keempat ada daur ulang tipe 4, yaitu kemasan yang sering digunakan untuk makanan seperti buah segar. Kemasan ini juga resisten terhadap zat asam yang dapat melindungi buah di dalamnya. Bahan dari kemasan ini juga elastis serta kuat dan transparan. Yang kelima, ada daur ulang tipe 5, yaitu kemasan yang sering digunakan untuk obat dan juga tutup botol. Memiliki tipe yang kuat terhadap asam dan alkalin, serta memiliki ciri-ciri kelembapan yang kering. Dan yang terakhir ada daur ulang tipe 6 untuk styrofoam dan juga daur ulang tipe 7 untuk digunakan sebagai alat makan. Kemasan yang terakhir ada bioplastik yang dibuat dengan tanaman. Kemasan ini juga sering digunakan sebagai botol, serta ada juga kemasan lain yang dibuat dengan tanaman yaitu dari jamur dan jagung. Tipe-tipe kemasan semua ini banyak dan akan sangat membantu jika digunakan dengan benar. Dan tentu saja jika ingin membuat sebuah package,
kita juga pasti perlu mencari vendor kan. Untungnya di era internet ini, kita sudah bisa mencari vendor lebih mudah. Namun karena banyaknya vendor di luar sana, di mana kita bisa menemukan vendor yang tepat? Nah, di sinilah kita harus mencari keyword kita yang tepat untuk packaging kita. Misalkan, kita mau cari, botol, jangan hanya kemasan botol, tapi misalkan kemasan kaca botol atau kemasan, eee, apa, kemasan botol plastik gitu kan. Setelah mencari referensi dan udah pick point apa aja, kita mungkin bisa udah kebayang lah visualnya seperti apa. Nah, mungkin di sini kita akan sedikit kebingungan gimana cara mengkomunikasikan ini ke vendor tersebut. Kita bisa memberikan foto atau bisa mendeskripsikan, desain kita kepada mereka. Selain mencari di online, kita sebenarnya juga bisa mencari vendor-vendor ini secara langsung, seperti di pameran atau di sebuah acara. Nah, kalau begini biasanya kita sudah, bisa berkomunikasi langsung oleh vendor-vendor itu. Nah, Pameran ini bisa dari pameran dagang seperti Westpac, sama Tech Expo yang dimana jadi tempat bertemunya supplier atau vendor dari berbagai pilihan. Mereka nggak cuma nawarin pilihan kemasan dan percetakan, tapi juga mesin dan sistem pengemasan yang lengkap beserta dengan solusi-solusinya. Kita juga bisa hadir di konferensi desain seperti Dayline, Design Live, dan Flex. Dan jangan lupa juga untuk masuk ke teman kita yang berpengalaman melalui sosial media ataupun web marketing seperti LinkedIn yang notabene itu punya koneksi luas sehingga kita bisa saling sharing. Dan kalau misalnya kita udah ketemu vendor ya, kita juga harus bandingin 2 atau sampai 3 vendor. Mulai dari penawaran harga, cara kerja mereka, terminologi yang mereka gunain, karena hal ini bisa membantu kita untuk menambah pengalaman di dunia pengemasan dan juga. Ini kunci pertanyaan yang dapat kamu tanyakan ke para vendor. Apakah mereka dapat membuat kemasan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan? Jika tidak, tanyakan rekomendasi yang akan mereka berikan. Kedua, apakah mereka dapat menyediakan stok ataupun melakukan orderan custom? Ketiga, berapa transaksi minimum orderan yang perlu dilakukan? Jika kamu tidak mempertanyakan hal ini, mereka juga akan memberitahukannya lebih awal. Keempat, berapa lama tenggat waktu untuk pengerjaan pesanan tersebut? Mintai saran dan kritikan tentang kemasan produk yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kamu. Terutama jika dapat menemui vendor kemasan yang disukai, dapat mengarahkan kepada apakah sudah cukup puas dengan hasilnya, apakah memberikan servis yang terbaik. Mereka perlu secara efektif menjawab pertanyaan kalian dan dapat memberikan penjelasan tentang harga yang tepat. Memiliki sampel dan fasilitas yang baik juga dapat dijadikan sebagai poin tambahan. Vendor yang baik tidak akan hanya terpaku dengan hasil, namun dapat memberikan pengalaman yang baik bagi kalian untuk menjadi packaging artist yang cerdas. Itu saja dari kami. Sampai jumpa.